Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zulfa Laila, NIM 23050774063 dari kelas E1 TSB 2023. Di sini saya akan menjelaskan PPT Proposal Bahasa Indonesia yang berjudul Analisa Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 pada Proyek Konstruksi Bangunan Tinggi. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, nyaman, dan cara peningkatan serta pemelihara kesehatan tenaga kerja baik jasmani, rohani, dan sosial. Keselamatan dan kesehatan kerja secara khusus bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan serta akibatnya, dan untuk mengamankan peralatan kerja dan kru proyek. Secara umum harus diketahui sebab-sebab dan pencegahan terhadap kecelakaan, peralatan yang memadai, serta prosedur kerjanya. Secara khusus, prosedur dan peringatan bahaya pada area kerja perlu dipahami dengan benar oleh seluruh kru proyek di dalam menjalankan tugasnya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek bangunan tinggi? 2. Bagaimana hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek pembangunan bangunan tinggi? 3. Faktor apa yang memberikan pengaruh besar terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek pembangunan bangunan tinggi? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek pembangunan bangunan tinggi di wilayah tinggi. 2. Untuk menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek pembangunan bangunan tinggi. 3. Untuk mengetahui faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek pembangunan bangunan tinggi. Manfaat penelitian. 1. Mahasiswa dapat menambah wawasan agar dapat mengenal, mempelajari, serta menyimak penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lapangan secara langsung pada proyek pembangunan konstruksi. 2. Mahasiswa dapat mengerti analisa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. 3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang hendak meneliti tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek konstruksi gedung. Batasan istilah. Sebuah pendekatan terstruktur untuk melibatkan pekerja dalam upaya mencegah cedera, penyakit, dan kecelakaan kerja, termasuk kebijakan prosedur dan program pelatihan. Proyek konstruksi yang melibatkan pembangunan konstruksi bangunan dengan ketinggian yang signifikan, seringkali melebihi batas tentu yang ditentukan. Proses evaluasi mendalam terhadap implementasi praktik K3 di lokasi konstruksi melibatkan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan, perencanaan, dan pelaksanaan langkah-langkah keselamatan. Prosedur dan tindakan konkret yang diambil untuk melindungi pekerja dari potensi resiko dan bahaya di lingkungan konstruksi seperti penggunaan peralatan pelindung diri, APD, pelatihan keselamatan, dan pengolahan limbah. Penelitian dahulu yang relevan. Ada dua. Yang pertama, sejumlah penelitian terdahulu telah mengeksplorasi analisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek konstruksi bangunan. Beberapa faktor penelitian termasuk evaluasi, kepatuhan terhadap standar K3, identifikasi faktor risiko, peran manajemen terhadap pelaksanaan K3, serta dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja dan seluruh proyek. 2. Penelitian terdahulu tentang analisis penerapan keselamatan kerja pada proyek konstruksi bangunan mencakup beberapa aspek, seperti kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, identifikasi risiko potensial, pelatihan pekerja, dan evaluasi implementasi program kesehatan. Landasan teori. Landasan teori untuk menganalisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek konstruksi bangunan tinggi melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip K3, regulasi K3 yang berlaku, serta faktor-faktor risiko yang spesifik untuk proyek konstruksi bangunan tinggi. Beberapa poin yang mungkin ingin dipertimbangkan ada 5, yaitu undang-undang dan regulasi. 2. Identifikasi bahaya dan evaluasi resiko.
Pengolahan risiko, budaya ketiga, dan pelatihan ketiga. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber penelitian. Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan angket kepada responden secara langsung, sehingga responden dapat menjawab atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara pengumpulan data secara langsung ke kontraktor yang melakukan pekerjaan bangunan tinggi. Pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti menurut Bergen dan Taylor dalam Gunawan 2013, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan para latar dan individu secara utuh. Sumber data. Sumber data untuk penelitian ini menggunakan dua data. Yang pertama, primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjau langsung di lapangan pada objek penelitian. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, maka langkah-langkah penelitian dalam penulisan mengacu pada langkah-langkah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. 2. Penetapan judul. 3. Tujuan penelitian. 4. Studi literatur. 5. Pengumpulan data. 6. Klasifikasi data. 7. Analisa data. 8. Validasi. 9. Kesimpulan. Identifikasi masalah. Ada banyak program yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan telah menjadi suatu aturan yang harus dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Untuk penetapan judul, setelah melakukan penelusuran pustaka, dilakukan gambaran yang lebih jelas tentang topik yang dipilih, sehingga ditentukan judul sebagai berikut, yaitu analisa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ketiga pada proyek konstruksi bangunan tinggi. Tujuan penelitian. Tujuan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui program keselamatan dan kesehatan kerja yang paling sering dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh konstruksi pada bangunan tinggi. Studi literatur. Setelah hipotesis ditentukan, lalu dilakukan studi literatur yang meliputi kegiatan pencarian buku-buku, jurnal, dan referensi yang lainnya. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan membuat model pengumpulan yaitu berbentuk kuesioner. Kualifikasi data. Data yang diperoleh disortir berdasarkan data primer atau data sekunder. Analisa data. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisa AHP untuk mendapatkan faktor risiko dominan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Validasi. Hasil analisa yang diperoleh divalidasi oleh pakar yang relevan dan berkompeten beserta saran dan masukan dari pakar. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian ini yang isinya berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai serta validasi pakar program ketiga yang paling sering dilakukan oleh kontraktor. Teknik analisis data. Metode analisis data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama, analisis tema. 2. Analisis taksonomi. 3. Analisis naratif. 4. Analisis konten. 5. Analisis wacana. Daftar rujukan dari penelitian saya diambil dari Nizihatu 2020, analisis penerapan keselamatan kerja ketiga pada proyek konstruksi bangunan tinggi, halaman 1. Yang kedua, Kurniawati Erni 2018, keselamatan dan kesehatan kerja ketiga pada proyek konstruksi tinggi, halaman 16. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.